Coronavirus disease atau yang bisa kita sebut sebagai COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Awal mula COVID-19 terjadi ialah pada akhir Agustus 2020 yang terjadi di kota Wuhan, Tiongkok. Lalu awal mula terdeteksi COVID-19 di Indonesia ialah pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga akhir Desember 2020, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat dari 130.718 kasus dan 5.903 kematian yang terdeteksi di 34 provinsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan kawan-kawan, tahun 2021 didapatkan gambaran epidemiologi COVID-19 sebagai berikut. Pertama, berdasarkan orang. Pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara pada periode Juli sampai Desember tahun 2020 paling banyak berasal dari kelompok usia 21 sampai 30 tahun dengan total pasien 1063 pasien. Kelompok usia yang paling sedikit adalah di atas 60 tahun dengan jumlah pasien 246 dan rata-rata usia pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara adalah 33,79 dengan rentang usia antara 0 hingga 93 tahun. Distribusi jenis kelamin pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa mayoritas pasien adalah laki-laki dengan total 2.610 pasien. Sebagian besar pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara adalah kasus tanpa gejala dengan jumlah pasien 3.508 pasien. Yang kedua, berdasarkan tempat. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berada di urutan ketiga. Kutai Kartanegara adalah kabupaten di Kalimantan Timur dengan luas wilayah sekitar 27.263 km persegi dan terdiri dari 18 kecamatan. Berdasarkan data pemetaan sebaran COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, pada 10 Desember tahun 2020, semua dari 18 kecamatan di wilayah tersebut memiliki kasus COVID-19 tanpa satupun yang bebas dari infeksi. Kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak di Kutai Kartanegara adalah Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Luajanan. Pasien COVID-19 di Kutai Kartanegara pada periode Juli sampai Desember tahun 2020 terdapat 320 kasus dari 4.787 pasien yang terkait dengan pelaku perjalanan. Data dari Kementerian Kesehatan juga menunjukkan peningkatan kasus sebesar 41% selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri dan 21% selama libur panjang Hari Kemerdekaan. Penyakit COVID-19 sendiri merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 2 atau disebut juga SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 merupakan bagian dari keluarga Coronaviridae. Nah, analisis genetik menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 juga dikenal sebagai nCoV-19, termasuk dalam kelompok beta coronavirus. Studi genomik menunjukkan kemungkinan evolusi virus ini berasal dari varian yang ditemukan pada tubuh kelelawar. Nah, perubahan genetik dalam varian aslinya dapat secara langsung memengaruhi kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, virus ini memiliki bentuk oval atau bulat dengan diameter antara 60 sampai 140 nanometer dan dilapisi oleh membran lipid dan mengandung RNA positif tunggal. Adapun spike protein juga dikenal sebagai protein S tersebar di sekitar permukaan virus. Nah, protein S ini memiliki peran kunci dalam proses infeksi virus pada manusia. COVID-19 mempunyai masa inkubasi 3-14 hari disertai dengan gejala demam, batuk kering, nyeri otot, diare, kelelahan, kehilangan indera pengecapan dan penciuman, serta disertai dengan batuk berdarah. Terdapat klasifikasi 3 tahap COVID-19 diantaranya yaitu tahap ringan, tahap moderat, dan tahap berat.
Sejak Desember pada tahun 2019, terdapat serangkaian kasus pneumonia yang tidak dapat dijelaskan yang dilaporkan di Wuhan, Cina. Nah, pada tanggal 12 Januari tahun 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa penyebab pneumonia tersebut adalah virus baru yang disebut novel coronavirus. Adapun epidemi COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia, terutama di negara Cina. Nah, rantai penularan COVID-19 ini dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah yang dihasilkan saat seseorang bersin atau batuk dari individu yang terinfeksi. Tapi selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung terjadi ketika seseorang bersentuhan dengan membran mukosa pasien, sementara kontak tidak langsung terjadi ketika seseorang menyentuh benda yang telah terkontaminasi virus, lalu menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Nah, penularan juga dapat terjadi melalui udara atau disebut airborne. Di dalam ruangan yang tertutup, paparan SARS-CoV-2 dalam jumlah besar juga dapat menyebabkan penularan. Pasien COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala memiliki potensi besar dalam menyebarkan infeksi. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan adanya SARS-CoV-2 dalam feses. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa feses juga dapat menjadi salah satu jalur penularan virus tersebut. Upaya pencegahan COVID berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 yaitu yang pertama, mengenakan sesuatu yang dapat menutupi bagian wajah mulai dari hidung, mulut, sampai dagu. Contohnya memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan secara berkala dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, berusaha sebisa mungkin agar terhindar dari keramaian atau berkumpul-kumpul dengan orang lain guna mencegah terjadinya penyebaran virus, baik melalui udara, tangan, bersin, maupun batuk dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola makan, mengurangi aktivitas di luar rumah, mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, dan sebisa mungkin untuk menjaga tubuh dari sesuatu yang menyebabkan sakit. Nah, adapun beberapa upaya pemerintah daerah dalam penanganan COVID yaitu yang pertama, penerapan PSBB. Yang kedua, penerapan sistem pembelajaran dari rumah atau yang biasa dikenal dengan istilah pembelajaran daring melalui berbagai platform pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan penyemprotan disinfektan pada pasar tradisional, mal, dan rumah penduduk. Yang keempat yaitu menyediakan rumah sakit darurat. Contohnya pada pemerintah Kabupaten Sragen mengubah gedung Sasana Manggala menjadi rumah sakit darurat khusus COVID. Selain itu, upaya pemerintah pusat dalam menangani COVID yang pertama, membangun rumah sakit khusus COVID. Yang kedua, kebijakan terkait pembatasan transportasi umum, baik pesawat, kereta api, ataupun bus antar provinsi. Yang ketiga yaitu work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN di lingkup kementerian, lembaga, dan instansi pusat, bahkan unit kerja di bawahnya. Yang terakhir yaitu melakukan update data setiap harinya.